Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial dasar bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Jadi secara teknis sederhananya seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi di ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Tugas-tugas yang ditanyakan kepada ChatGPT umumnya seputar pekerjaan, misalnya membuat rumus Excel, kode-kode coding, dan yang lain. Kemudian di bidang pendidikan, membuat soal matematika dan jawabannya, bisa membuat makalah dan lain sebagainya. Sedangkan di sini kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuatkan kita artikel-artikel sebagai bahan konten video kita. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT. Untuk kelebihan ChatGPT yaitu kecepatan dalam memberikan jawaban dan sifatnya sangat responsif. Kemudian jawaban yang disajikan cukup menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan untuk kekurangannya, karena input yang dilakukan sebelumnya oleh manusia, sehingga jawaban yang ada hanya berlandaskan hal tersebut. Jadi keabsahan jawabannya tidak bisa dijadikan landasan sepenuhnya, ya. Dan karena sifat alamiah robot, yakni unyuk beberapa pertanyaan kadang kurang kontekstual seperti yang kita inginkan dan bahkan tidak menjawab yang kita cari atau butuhkan. Nah, manfaat ChatGPT di sini adalah pemberi informasi yang nantinya ada hubungannya dengan kita membuat artikel cerita yang akan kita jadikan konten videonya. Ya, dengan mengajukan pertanyaan tentang topik yang diinginkan menggunakan kata-kata kunci yang kemudian menjadi prompt atau perintah, serta memberikan saran yang baik dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT. Saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Langsung saja ke video cara menggunakan ChatGPT-nya. Baik teman-teman, tadi sudah dilihat ya video penjelasan tentang ChatGPT dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini saya akan menunjukkan proses kerja dari ChatGPT-nya. Nah, pertama-tama buka dulu browsernya, kita ketikkan saja ChatGPT. Nah, nanti dia akan keluar webnya ya, webnya ini. Nah, ini yang paling atas ChatGPT. Kita klik aja. Nah, inilah tampilan utama dari ChatGPT. Nah, karena saya udah pernah memakai ChatGPT atau sudah login, nah ini dia akan langsung begini. Tapi kalau belum login, biasanya dia ada di sininya, di klik dulu untuk loginnya gitu. Nah, ini udah, kalau saya udah bisa langsung digunakan ChatGPT-nya. Di sini saya akan contohkan ya, untuk pembuatan apa ya, temanya, artikelnya dulu nih. Kita mau cari temanya apa sih yang mau kita buat di konten kita nanti, di konten video yang akan kita buat nanti. Nah, itu temanya apa dulu nih, kita harus tahu dulu. Kita cari-cari dulu temanya apa, mau misalnya mau temanya sejarah, mau temanya motivasi atau lain-lain, itu kita cari tahu dulu tuh apa yang mau kita buat nanti. Nah, tujuannya ChatGPT ini, dia akan kasih tahu tuh apa yang kita minta. Nah, misalnya contohnya saya contohkan di sini. Langsung aja, misalnya
ini saya tulis, tolong buatkan saya alur cerita motivasi dengan tokoh Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, sebagai karakter ceritanya. Nah, di sini saya meminta nih sama ChatGPT. Nah, nanti kita klik aja ini. Jadi kita kirim nih ke ChatGPT. Nah, nanti dia proses tuh. Nah, nah di sini ada kasih jawabannya ke kita. Nah, ini kita baca dulu ya. Tentu berikut adalah cerita motivasi dengan tokoh Thomas Alva Edison sebagai karakter utamanya. Judul menemukan cahaya dalam kegelapan. Nah, di sini dia kasih banyak prompt-nya. Misalnya di sini artikelnya pertama, pengenalan dulu Thomas Alva Edison. Cerita dimulai dengan pengantaran tentang Thomas Alva Edison, penemu meskipun dia menghadapi banyak kegagalan. Nah, terus dua, tantangan awal Thomas Alva Edison. Jadi dia membuat cerita dulu nih dari jadi beberapa prompt ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 7. Jadi dia kasih rekomendasi lah untuk prompt-promptnya. Nah, ini kita baca dulu nih sampai selesai. Nah, misalnya kalau kebanyakan, misalnya wah ini kebanyakan nih kita bikin alur ceritanya, tinggal ketik lagi aja misalnya kita minta lagi nih, misalnya karena ini kepanjangan ya, misalnya jadi kita minta lagi aja, tolong buatkan alur cerita menggunakan beberapa kalimat saja, alur cerita di atas ya. Dengan menggunakan beberapa kalimat saja. Nah, kita kirim lagi sama dia. Nah, dia kirim lagi tuh. Nah, jadi tadinya 7 prompt, 1 2 3 4 5 6 7 dikirim lagi sama dia, karena kita minta nih tolong buatkan alur cerita di atas dengan menggunakan beberapa kalimat saja. Nah, tentu berikut adalah cerita dengan beberapa kalimat saja. Nah, dikirimlah 4, cuma 4, jadi dari 7 jadi 4 gitu. Jadi dibaca lagi. Nah, nah, dicari aja yang misalnya yang cocok, yang ini nih dia lebih luas nih alur ceritanya dibandingin ini lebih singkat misalnya, ya udah dipakai yang ini, nggak apa-apa. Nah, alur cerita ini nanti bisa kita buat audionya, ada nanti aplikasinya, kita buat audionya itu nanti ada aplikasinya. Nah, dari cerita ini kita bisa bikin audio dan juga kita bisa bikin gambar. Kita minta, misalnya kalau audio biasanya pakai aplikasi dari teks ke audio ya, jadi ngubah dari teks ke audio nanti untuk pembuatan audionya. Jadi alur ceritanya itu bisa pakai audio dengan bantuan AI lagi, atau dari kita nih, audio kita sendiri. Misalnya kalau audio kita sendiri, kita tinggal input aja, kita baca artikel ini, nah di input jadi audio. Nah, nanti audio itu yang dimasukkan ke video yang akan kita buat sebagai kontennya. Tapi kalau menggunakan bantuan AI, misalnya merubah teks dari teks ke audio, itu ada lagi aplikasinya. Nah, nanti saya buatkan lagi di video berikutnya ya. Nah, itu bisa pakai teks ini. Nah, nanti kita rubah jadi audio. Nah, itu bisa dibuat audionya sebagai alur cerita dari video nanti yang kita buat. Nah, ini misalnya ini kita pakai nih, atau inilah yang di bawah ya. Nah, ini audionya bisa dipakai.
dan ini nanti bisa dibuat gambarnya. Nah misalnya saya ketik lagi nih. Nah kayak gini, tolong dibuatkan 8 prompt gambar dari alur cerita di atas. Misalnya promptnya ini bebas ya, mau berapa, misalnya 8 atau 6, 5, itu bebas atau lebih. Nah ini tergantung nanti kita buat gambarnya itu mau berapa, jadi dia bentuknya gambar. Tapi kalau di sini bentuknya dia kalimat ya, nanti kita rubah ke gambar. Nah kita klik aja. Nah ini dibuatkan nih promptnya nih, ada 8 harusnya ya. Nah tuh dibuatkan ada 8. Berikut adalah 8 prompt gambar yang menggunakan rencana. Nah ini nanti prompt ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini untuk pembuatan gambarnya. Nah pembuatan gambarnya ini baru kalimat aja ya, baru kata-kata. Nah yang ini atau ini kita buat untuk audionya, untuk alur ceritanya, suaranya yang akan kita pakai. Tapi masih ini bentuk kalimat gitu, bentuk kata-kata. Nah yang ini sama ini nanti bedanya, ini untuk audio, dari teks ini kita rubah ke audio, dan ini teks ini kita rubah menjadi gambar. Nah biasanya kalau teks ini dirubah jadi gambar itu ada aplikasi lagi, dari teks berubah jadi gambar. Biasanya umumnya dia memakai aplikasi webnya itu Leonardo AI, yang biasanya sih saya pakai. Nah nanti saya kasih tahu juga deh cara menggunakan Leonardo AI-nya dari teks ini menjadi gambar. Nah ini dasarnya ya. Jadi kita mau buat konten itu dasarnya dari sini nih. Kalau sekarang kan simple tuh, udah banyak aplikasi web AI yang lain tuh. Nah jadi kita lebih mudah sekarang nih kalau mau bikin konten apa, misalnya biasanya sih yang kayak gini nih dipakainya untuk video-video pendek dia gitu. Video-video pendek misalnya di YouTube atau di TikTok itu biasanya pakai gini nih, karena yang nggak harus alur cerita yang video yang panjang gitu, enggak. Jadi dia yang cuma gambar terus ada ceritanya, terus ganti gambar, terus ada ceritanya, itu biasanya dia dari sini. Nah dari ChatGPT ini. Nah ini prompt-promptnya yang dijadikan dasar nih. Ini dari sini nih semua nih. Nah kayak saya bikin cerita-cerita motivasi atau sejarah itu biasanya dari sini. Kita cari aja, udah kita minta aja sama ChatGPT ini, minta apa aja nanti dia jawab kok. Nah tapi memang ada kadang beberapa pertanyaan yang misalnya terlalu panjang atau enggak jelas, nah dia nggak akan jawab itu. Dia ada notifnya lah, ada notifikasinya itu, nanti dia bahwa dia nggak tahu lah istilahnya, bukan nggak tahu ya, nggak bisa menjawab gitu. Jadi dia nggak bisa jawab. Nah kayak gitu. Paling itu aja ya. Ini dasar aja sih sebenarnya. Ini saya intinya dari ChatGPT-nya aja ya. Jadi saya jelaskan dari ChatGPT-nya aja, cara penggunaannya seperti apa, simple dia kayak begini. Nah, jadi artikelnya mau misalnya kita temanya mau sejarah, udah tinggal minta aja, ketik di sini. Nah, ketik aja sejarah, misalnya mau sejarahnya apa, mau yang bagaimana, yang kita udah tahu nih, misalnya sejarahnya si ini nih, cuma kita bingung nih buat kata-katanya. Nah ini ketik aja di sini, nanti dia buatkan kita kata-kata yang
yang bisa jadi rekomendasi lah gitu dari ChatGPT ini gitu. Atau misalnya kayak ini motivasi misalnya gitu, dia bisa kasih. Kadang kita bingung nih kata-katanya apa sih, ya kita tahu Thomas Alva Edison misalnya penemu lampu pijar, tapi kan kalau kita buatkan video untuk tema motivasinya kan kita bingung tuh bikin alur ceritanya, terus mau pakai gambarnya gimana gitu kan. Kalau ini kan kita bisa bikin audionya, ini kalimat-kalimat ini kita jadikan audio, nah kemudian prompt yang ini kita bisa jadikan gambar nantinya gitu. Nanti kita jadikan satu, baru jadi sebuah video gitu dengan tema motivasi. Paling itu aja ya. Jadi udah jelas ya. Ini simple kok, penggunaan ChatGPT ini udah umum dipakai untuk konten-konten sekarang nih. Sekarang pakainya gini, kayak video-video pendek di TikTok atau di YouTube tentang motivasi atau sejarah misalnya sejarah Islam tentang Nabi, itu biasanya sekarang udah pakai begini nih. Oke. Baik ya, itu aja. Terima kasih. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, di subscribe channel saya, dan dibantu share aja supaya channel ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Sekian, terima kasih.